Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya para subscriber yang selalu mendapat siraman rahmat, taufik, hidayah, inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fid dunia wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukur alhamdulillahi Rabbil alamin. Kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dari sebab nikmat Allah yang begitu besar yang tiada bisa kita hitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam cerita atau kisah yang terdapat dalam sebuah kitab yang pernah saya baca sekitar tahun 90-an yang lewat, yaitu tentang sejarah atau kisah seorang ahli sufi. Pada masa awal-awal ramai atau maraknya kelompok-kelompok masyarakat atau ulama, baik ulama maupun orang-orang yang masih dalam kelas awam, berkelompok-kelompok dalam membahas masalah ilmu tasawuf atau ilmu sufi. Di saat itu para ulama sufi mempunyai pemikiran atau pendapat bahwa lebih baik kita menyingkir dari kehidupan bermasyarakat karena akan mendatangkan kesalahan-kesalahan yang begitu banyak terhadap diri kita. Melihat atau mendengar pernyataan sekelompok ulama sufi yang menyatakan demikian, maka ulama syariat mengatakan kalau semua kita menyingkirkan diri dari kehidupan bermasyarakat, maka siapakah yang akan memperbaiki masyarakat itu? Artinya para ulama sufi itu sepertinya tidak sanggup untuk bermasyarakat atau hidup dalam lingkungan masyarakat, sehingga banyak ulama-ulama sufi atau tasawuf yang menyingkirkan diri dari kehidupan bermasyarakat pada saat itu. Dikisahkan dalam sebuah kitab yang pernah saya baca beberapa tahun atau sekitar tahun 90-an yang lewat, bahwa ada seorang ulama tasawuf. Seorang ulama tasawuf ini termasuk salah satu waliyum min awliyaillah. Ulama sufi atau tasawuf ini menyingkirkan diri ke sebuah pegunungan yang ada di belahan negeri Arab pada masa itu. Di sanalah ulama tersebut atau ahli sufi tersebut beribadah siang dan malamnya di atas gunung yang jauh dari keramaian atau tidak mau bergaul dengan masyarakat.
sampai beberapa tahun terus-menerus, dan pada suatu waktu ulama sufi tersebut atau waliullah tersebut menemukan suatu cuaca yang tidak diperkirakannya. Artinya pada saat itu kondisi udara yang sangat dingin sehingga menyebabkan tubuhnya itu menggigil kedinginan disebabkan karena sangat dinginnya pada waktu itu. Di saat terjadinya hal yang demikian itu, dalam kondisi yang sangat dingin itu, ulama sufi itu didatangi oleh seekor ular yang sangat besar. Lalu ulama sufi atau waliullah yang sedang menggigil kedinginan itu dililit oleh ular besar tersebut. Yang ternyata ular besar itu bukan memakan ulama sufi tersebut, namun ular tersebut menyelimuti tubuhnya agar tidak kedinginan. Setelah cuaca yang begitu dingin itu sirna, ular itu pun pergi meninggalkannya. Dan melihat situasi kondisi yang cukup tenang, udara yang sudah normal tidak menyebabkan kedinginan yang begitu menyebabkan menggigilnya tubuhnya itu. Ulama sufi atau ulama tasawuf tersebut terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di atas gunung itu ada sebuah gua yang kosong tidak ditempati oleh seseorang. Di sanalah ahli sufi itu masuk ke dalam gua yang ada di atas gunung. Lalu ulama sufi tersebut beribadah dan terus beribadah di dalam gua tersebut. Akhirnya pada suatu waktu ada seorang ulama syariat datang berlari-lari ke atas gunung itu dan masuk ke dalam gua yang ada di atas gunung tersebut. Kemudian ulama syariat itu begitu masuk ke dalam gua itu sangat terkejut sekali melihat ada orang sedang beribadah di dalam gua tersebut. Lalu ulama syariat itu meminta izin untuk bisa tinggal bersamanya. Dan ulama syariat itu bercerita kepada ulama tasawuf itu, saya ke sini berlari dikejar oleh sekelompok perampok yang ingin mengambil harta yang saya bawa ini, sehingga saya bersembunyi di tempat atau di dalam gua ini. Itu ucapan ulama syariat kepada ulama tasawuf tersebut. Kalau begitu silahkan Tuan bersembunyi di tempat ini. Sembunyikan harta kekayaan Tuan di tempat ini, agar harta benda Tuan itu tidak sampai diambil oleh para perampok itu. Nanti saya akan bacakan ayat kursi agar harta benda yang dibawa oleh Tuan tidak bisa dilihat oleh para perampok tersebut. Lalu ulama syariat itu bercerita bahwa saya ini bernama Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri adalah seorang ulama syariat yang cukup terkenal di masa itu. Karena Sufyan As-Tsauri di saat dalam perjalanannya membawa bekal yang cukup banyak, sehingga perampok pun
ditemukannya dan mengejarnya, ingin mengambil harta yang dibawa oleh Sufyan Ats-Tsauri. Tidak lama kemudian para perampok atau gerombolan perampok itu datang dan menemuinya di dalam gua. Kemudian para perampok itu menanyakan kepada Sufyan Ats-Tsauri bahwa di mana barang daganganmu itu, harta kekayaan yang kamu bawa itu. Lalu kemudian Sufyan Ats-Tsauri berbohong kepada perampok itu. Tidak ada saya sembunyikan di sini. Saya tidak menyembunyikan harta saya di tempat ini. Mendengar ucapan Sufyan Ats-Tsauri itu, para perampok langsung ketika itu melihat harta kekayaan Sufyan Ats-Tsauri dan diambil oleh para perampok tersebut. Kemudian para perampok itu pergi meninggalkan Sufyan Ats-Tsauri dan membawa harta Sufyan Ats-Tsauri. Lalu kemudian setelah perampok-perampok itu meninggalkan gua tersebut, Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada ulama tasawuf yang ada di dalam gua itu. Tadinya saudara mengatakan bahwa harta saya tidak bisa dilihat oleh para perampok itu dengan sebab bacaan ayat kursi yang Tuan baca. Namun buktinya harta saya dilihat dan dibawa oleh para perampok tersebut. Lalu kemudian ulama tasawuf itu menjawab, sekiranya Tuan Sufyan Ats-Tsauri tidak berbohong kepada para perampok tadi, maka harta kekayaan Tuan Sufyan Ats-Tsauri tidak akan bisa dilihat oleh para perampok. Namun karena akibat dari kebohongan Tuan itulah yang menyebabkan bacaan ayat kursi yang menyutar atau menyirap harta kekayaan Tuan, yang menyebabkan bisa terlihat walaupun sudah saya bacakan ayat kursi. Karena akibat kebohongan Tuan terhadap para perampok itulah yang menyebabkan lunturnya ilmu atau bacaan yang saya gunakan tadi. Nah, apa kira-kira makna dari kisah yang ada dalam sebuah kitab tersebut? Berarti mengajarkan kepada kita agar kita itu tetap berlaku jujur walaupun seorang perampok yang ingin mengambil harta kekayaan kita. Namun kita harus tetap bisa membelanya, karena membela harta dan mati dalam membela harta kekayaan adalah termasuk dalam golongan orang yang mati syahid. Kalau kebetulan kita itu mati dalam mempertahankan harga diri, membela atau mempertahankan, menyelamatkan kekayaan kita, keluarga kita, teman kita dari hantaman atau kezaliman orang-orang yang ingin berlaku jahat kepada mereka. Itu adalah suatu kewajiban bagi kita untuk tetap berlaku jujur dan saling tolong-menolong agar kita menjadi orang yang selamat dari kezaliman atau kejahatan yang dilakukan oleh mereka itu. Maka kita harus berlaku jujur, sehingga diceritakan di dalam sebuah kisah bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang selalu jujur walaupun ditanya oleh segerombolan perampok. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mengatakan, ini uang yang saya bawa sejumlah
yang ada di dalam pundi-pundi uang saya. Tidak mengatakan uang saya itu tidak saya bawa atau tidak ada dan sebagainya. Namun Syekh Abdul Qadir Jailani pun tetap memegang kejujuran. Sehingga yang menyebabkan para perampok itu sadar atas kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, itulah sebagian kisah yang pernah saya baca dalam sebuah kitab sekitar tahun 90-an yang lewat. Semoga cerita yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang selalu jujur dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.